Tapi aku merem-merem tuh, Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kapanpun kalian nonton, apa kabar? Salam Rahayu. Kembali lagi dengan kami Danyang Tanah Jawa ada di Lapon Blog. Oke, bersama saya dengan Ki Eko, sama-sama Ki Ekonya, yang ini Ki Eko yang berbeda, akan membahas tentang ilmu Jawa pada saat dulu yang populer, Ki ya. Iya. Yang populer, yang dikuasai orang sakti ya, Ki ya. Oke, Ki, gimana Ki? Bisa diceritakan sedikit sejarahnya dulu, mungkin dari sejarahnya dulu ya. Iya. Seperti apa? Jadi kalau mengenai ilmu Jawa, terlebih lagi ilmu kesaktian itu memang sudah dari dulu ada. Benar. Bahkan di zaman pewayangan atau di era-era wayang dulu ya, itu kalau sering melihat wayang kulit itu pasti ada yang namanya Aji Narantoko, ada yang namanya Aji Poncosonyo. Nah, dua itu yang terkenal di pewayangan. Setelah itu berlanjut sekali ke masa-masa kerajaan, dari mulai kerajaan Kediri bahkan sebelumnya ya, kemudian ke Singosari, Majapahit sampai dengan Mataram Islam. Ilmu-ilmu itu tetap berkembang, tetap dilestarikan walaupun ada beberapa yang sudah punah atau pada saat zaman itu sudah tidak ada lagi orang yang mempelajari. Ya, seperti itu, Mas. Jadi lebih fungsinya memang lebih pada penjagaan diri ya, sebagai suatu kemampuan batiniah selain daripada kemampuan lahiriah yang berupa olah kanuragan bela diri. Oh, seperti begitu, itu. Ya. Jadi orang zaman dahulu selain untuk perang, mereka ya intinya lebih menjaga diri lah ya. Iya, betul. Itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang seperti apa, Ki? Raja Lataka atau orang-orang khusus? Kalau dikatakan siapa yang memiliki, sebetulnya setiap orang bisa mempelajari. Oh, seperti ya. itu. Umum Cuman ya? Secara umum, cuman ada beberapa kalangan yang memang secara khusus memperdalam. Contohnya untuk mereka-mereka yang minimalnya mereka berposisi sebagai perangkat desa. Kalau zaman dulu kan ada kami tuwo, ada bau, ada lurah gitu ya. RT ada. Zaman dulu nggak ada RT ya, Mas ya. Iya. Oke. Ya mungkin kalau zaman dulu ada RT ya RT lah gitu lah ya. Oke. Nah, itu mereka harus mempunyai kemampuan bela diri. Karena apa? Mereka sebagai pemimpin. Minimal adalah pemimpin di pedukuhannya masing-masing. Oh, seperti itu. Seperti itu. Lebih-lebih bagi mereka yang menjadi prajurit. Nah, itu harus, itu wajib. Mereka punya kemampuan bela diri dan juga punya ilmu-ilmu kesaktian yang mereka pelajari dari masing-masing guru mereka. Oh, seperti itu. Iya, betul. Oke. Terus untuk kira-kira dari sekian banyaknya pejuang, sekian banyaknya sejarah ya, kira-kira siapa Ki yang menurut Ki Eko ini yang paling berdominan atau paling yang memiliki ilmu tinggi seperti itu? Kalau mereka yang memiliki ilmu tinggi itu biasanya justru ya pada kalangan-kalangan istana. Oh, seperti itu. Iya, para pangeran, para sentono dalam keluarga raja, terlebih-lebih raja. Dari zaman dahulu itu kan raja itu berproses mulai dari mereka muda. Jadi tidak ujuk-ujuk dewasa jadi raja, tidak. Tapi mereka melalui penempaan baik secara fisik dan mental, spiritual dari mereka masih muda. Oke. Untuk pertanyaan orang awam, raja kan ada yang cewek nih, Ki. Iya, ada yang wanita. Iya, betul. Nah, seperti gimana itu kalau itu? Tetap sama. Jadi kalau masalah seperti itu adalah siapapun yang menjadi pemimpin itu ya wajib mempelajari itu. Jadi selain tata bela diri, ya juga spiritual, juga ilmu kesaktian. Dan memang dilihat dari segi jumlahnya, yang mempelajari ilmu-ilmu kesaktian itu antara yang laki-laki dan perempuan memang dominan laki-laki. Ya 90% laki-laki lah. Karena yang kita tahu dari kerajaan yang dari zaman dahulu, mungkin yang tertua di Nusantara ini sampai dengan Mataram itu kan semuanya didominasi oleh laki-laki. Ya. Artinya wanita pun nggak bisa diremehkan, Ki ya? Iya, betul. Gitu. betul. Oke, dari sekian banyaknya ilmu, kira-kira Ki Eko bisa mencontohkan apa ini dan fungsinya seperti apa, Ki? Iya. Kalau dari sekian banyak ilmu itu yang populer dan mungkin masih bisa kita dengar saat ini ya, walaupun nggak tahu ya apakah masih ada orang yang mempelajari. Itu ada yang namanya Poncosonyo. Nah, ini jangan keliru ya. Jadi ada perbedaan loh antara
Pancasona dengan Poncosonyo. Yang betul itu Poncosonyo ya. Oke. Nah, itu. Kemudian lembu sekilan. Nah, lembu sekilan. Kemudian ada namanya gelap ngampar. Ada welut putih. Nah, paling tidak dari 4 inilah yang populer sampai saat ini. Ketika kita menyebut ilmu ini, paling tidak ada orang, oh iya saya pernah mendengar. Paling tidak dari film ini, dari cerita ini saya pernah mendengar. Nah, paling tidak 4 ini sudah mewakili dari sekian banyak ilmu, walaupun ada juga yang mungkin sudah kurang populer, contoh dari Aji Sepiangin, kemudian ada lagi Aji Rok Asem, Aji Celeret Tahun. Nah seperti itu sudah tidak populer lagi karena jarang orang menyebut. Oh gitu. Begitu. Dan fungsi-fungsinya sendiri ini gimana? Iya memang ada fungsi-fungsi sendiri ya. Contoh kalau lembu sekilan. Nah, lembu sekilan itu merupakan salah satu ilmu kebal. Nah, dipercaya bahwa siapapun yang mempelajari lembu sekilan ini tidak akan pernah bisa disentuh oleh musuhnya. Jadi ketika musuhnya mukul pada jarak 1 kilan atau 1 jengkal, itu akan meleset. Lembu sekilan. Itu lembu sekilan. Kemudian ada juga gelap ngampar. Gelap ngampar ini adalah ilmu suara. Nah, jadi ketika bersuara itu suaranya seperti halilintar yang membelah dada. Itu memang ada itu ya? Iya, zaman dulu ada. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu. Gitu. Ada lagi namanya ilmu sepiangin. Sepiangin ini ada 2 versi, Mas. Satu adalah ilmu untuk berjalan dengan cepat seperti angin. Kemudian yang kedua adalah ilmu sepi angin yang untuk bertarung. Di mana ketika seorang mengeterapkan ilmu ini, maka di lingkungan itu akan diliputi oleh angin yang akan bisa merontokkan daun-daunan dan bisa membuat musuhnya ini gemetar, tidak punya kekuatan sehingga mudah untuk dikalahkan. Nah, itu ada 2 versi yang untuk sepi angin. Artinya kalau mungkin zaman sekarang ini kayak film flash gitu ya? Gitu. Nah, ini ada. Berarti sudah zaman dulu sudah ada itu ya? Ada. Kemudian ada lagi satu yang juga mungkin saat ini juga masih ada yang mempelajari, itu ilmu panglimunan. Itu ilmu bisa menghilang. Nah, ya mungkin kalau sekarang ya yang mempelajari adalah orang-orang yang ya nun sewu ya kayak yang berkecimpung di bidang kejahatan lah, bilang gitu ya. Terus katakanlah gampang itu ilmu nih maling ngoten loh. Nah, seperti itu. Itu ya? Ilmu panglimunan itu ilmu menghilang. Dari dulu sudah ada. Nah, kemudian lagi saya tak tambahkan. Saya mumpung ingat ini. Sirep. Nah, tidur. Ilmu sirep. Nah, tidur. Ini kayaknya sekarang masih banyak juga yang mempelajari. Oh, artinya biasa dipakai untuk gendam. Semacam itu, bisa gendam, kemudian bisa untuk kejahatan, karena kalau pelaku kejahatan itu akan mengincar suatu tempat, itu biasanya dia akan menerapkan ilmu sirep sehingga yang di dalamnya akan tertidur seperti orang meninggal. Artinya ilmu ini dulu dipakai untuk baik, tapi zaman modern ini lebih ke kejahatan ya? Enggak juga. Zaman dulu pun juga sama. Ada yang dipakai untuk kebaikan, ada yang dipakai untuk kejahatan. Makanya dari zaman dulu kala, ya dari zaman bahula dulu itu ada 2 golongan, ada golongan hitam, ada golongan putih. Itu sudah dari dulu sampai sekarang. Oh, seperti itu. Gitu. Oke. Terus kira-kira dari semua ilmu itu siapa lagi yang memiliki kayak lembu angin? Lembu sekilan ya. Lembu sekilan. Kalau kita merujuk pada sejarah tanah Jawa, itu yang punya ilmu lembu sekilan itu salah satunya adalah Joko Tingkir. Itu dulu itu dalam legendanya punya ilmu lembu sekilan. Kemudian kalau Sultan Trenggono itu juga begitu, diceritakan punya ilmu atau ajian welut putih, di mana ketika bertarung dengan musuhnya itu badannya akan menjadi licin seperti belut. Gitu. Kemudian ada tokoh-tokoh persilatan, contoh yang mungkin menjadi legenda seperti Maeso Jenar, itu punya ilmu Sosro Birowo, kemudian ada lagi yang punya ilmu gelap ngampar, itu kayak pasing-singan, itu musuhnya itu biasanya cerita-cerita ketoprak sih sebetulnya. Tapi itu juga menjadi legenda di tanah Jawa. Seperti itu. Intinya bahwa mereka yang punya itu adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia persilatan. Gitu. Oke. Nah, kira-kira saya mewakili pertanyaan teman-teman awam ya. Iya. Bisa nggak saya sendiri atau teman-teman di rumah sendiri untuk mempelajari itu?
Saya jawab bisa, tetapi ya, ini ada tetapinya, ada tetapinya. Tetapi Tidak, apa? tetapi untuk zaman sekarang itu saya katakan mungkin 90% akan gagal. Kenapa? Lebih memikir duniawi seperti itu. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh godaannya kan nggak begitu banyak, Mas, ya. HP belum ada. Belum ada. Jangankan HP, listrik belum ada. Benar. Angkutan itu hanya kuda. Benar. Kemudian makan seadanya dulu Benar. ndak ada pizza, spaghetti Benar. lah. Sekarang namanya junk food banyak. Mm-mm. Alam atau tempat dimanapun terang benderang. Mana ada kita mencari tempat yang sunyi sepi kecuali tengah hutan. Iya benar. Nah, Benar. kemudian godaan yang terberat HP Android ya. Jangankan mereka yang zaman dahulu atau jangankan mereka yang mungkin sekarang mencoba. Saya yang sudah pernah sedikit melakukan ritual itu ya, sekarang pun tidak bisa. Kenapa? Godaannya HP. Gitu loh. Ya seperti itu. Oke. Kalau dikatakan bisa, tapi godaannya lebih berat zaman sekarang. Oke, Karena seperti itu. dasarnya untuk bisa mencapai ilmu itu adalah bertapa. Jadi ibaratnya harus punya dasar dulu, baru meningkat ke ilmu-ilmu tersebut. Nah, ngomong-ngomong masalah duniawi, ngomong masalah pelaku, bagaimana orang belajar, di samping saya Kipor Alim sudah siap ya untuk dipertanya-tanyakan masalah pelajaran masalah ilmu Jawa Ki ya. Oke, dari sekian banyak Ki Eko menyebutkan ilmu-ilmu Jawa, Kipor Alim pernah belajar tentang ilmu Jawa yang mana? Ya, itu tadi dari Ki Eko yang telah disampaikan, ada beberapa ilmu yang pernah saya pribadi pelajari. Contohnya itu tadi ada ajian Rok-Rokasem, langsung Lembu Sikilan, langsung ada lagi Sepi Angin, Gelap Ngampar, itu. Dari ilmu tadi bisa disebutkan nggak? Bisa diartikan nggak ilmu ini fungsinya seperti ini? Ya, seperti yang Ki Eko ceritakan itu tadi. Contoh ilmu Sepi Angin, itu buat jalan cepat. Langsung Gelap Ngampar, itu kalau orang Jawa bilangnya itu budekno kuping, itu juga bisa. Langsung apa ya itu namanya, ngetap hati. Iya, Bikin hati. Membuat hati itu berdebar sehingga nyalinya itu akan runtuh. Oh, itu ada kayak gitu ya? Iya, itu termasuk Gelap Ngampar tadi salah satu fungsinya. Oke. Untuk proses seperti itu butuh berapa lama untuk satu ilmu Ki? Itu kurang lebih kalau orang Jawa melakukan ritual poso, itu ada yang 40 hari, ada yang 120 hari, ada juga yang cuma 3 hari 3 malam. Itu ada. Semudah itu atau? Tapi yang 3 hari 3 malam itu ya orang Jawa bilangnya dipeluang. Dipeluang itu gimana? Dipendem. Dipendem setengah badan atau hidup? Hidup-hidup ya kayak orang meninggal gitu. Ini dibuatkan kuburan, ditanam di dalam. Tanpa oksigen? Iya. Oke. Selama 3 hari itu bisa melewati ujian hidup. Iya. Ya bisa muncul lagi ke permukaan tanah. Kalau 3 hari itu tidak bisa melakukan, nggak lulus ujiannya itu, ya mati. Ya. Jangan dicoba di rumah. Nanti temennya suruh belajar. Jangan. Itu bukan untuk dicoba-coba itu ya. Jadi konten ini kita membahas bagaimana orang zaman dulu untuk berperang ya. Iya, betul. Terus samping juga kira dari sekian banyak Kipor Alim yang pelajari, ilmu mana yang sering digunakan? Yang sering digunakan itu kalau saya pribadi, contoh Gelap Ngampar itu. Tapi ya enggak setiap saat dipakai, itu enggak. Itu kalau ada acara khusus. Nanti seperti itu contoh ya. Nah, kembali lagi ke Ki Eko. Ki Eko, terus bagaimana dari sudut pandang Ki Eko sendiri tentang ilmu Jawa yang disalahgunakan seperti itu, Ki? Ya, itu kembali kepada pribadinya, Mas. Ya, kembali kepada pribadinya. Dia tujuannya untuk mempunyai ilmu itu apa?
apakah untuk diamalkan membuat kebaikan kepada semua orang, atau dalam bahasa Jawanya adalah memayu hayuning bawono, ataukah dia bertujuan untuk merusak tatanan di dunia ini. Tinggal itu aja. Jadi kalau saya garis bawahi adalah semua ilmu itu baik. Semua ilmu itu baik. Nah, tinggal manusianya bagaimana menerapkannya seperti itu. Dari contoh ilmu Saipy angin gitu kan ya. Itu kira-kira pastinya bakal ada ilmu lain yang bisa mengalahkan gitu ya. Iya. Artinya nggak kita, karena kita bisa menguasai suatu ilmu terus akhirnya nggak bisa kita kan, bukan kayak gitu ya. Nah, itu berarti kesombongan maksudnya sendiri ya. Dan itu juga biasanya masing-masing ilmu itu punya semacam pasangan gitu, Mas. Semacam pasangan. Contoh kalau lembu sekilan. Itu kalau yang pernah saya dengar, saya dapat cerita dari beberapa sepuh. Ya, sesepuh itu juga ada ilmu tandingannya, yaitu namanya ilmu keluntung wesi. Nah, itu ilmu kebal juga. Jadi kalau dipukul, dibacok itu seperti memukul atau membacok besi. Jadi tidak apa-apa. Gitu loh. Ya mungkin juga pernah kalau sampean mungkin lihat kayak seperti peragaan debus itu ya. Nah, itu kan juga termasuk salah satu, ada ilmu kebalnya juga di sana. Ada ilmu lembu sekilannya juga di sana. Ya, itu. Oke, seperti itu teman-teman. Kira-kira konten ini bisa mewakili teman-teman yang penasaran dengan ilmu-ilmu Jawa, khususnya Jawa kuno ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa untuk wawasan teman-teman sekalian. Begitu dari saya, apabila salah kata, apabila salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.